Yang lama aja dia belum lunas ke saya. Top, Asia mantap. Oke, terima kasih Bu Pak Raffi telah Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini scheduleku lagi nggak padat, jadi aku pengen meluangkan waktu untuk melihat klaster baru dari Asia Jakarta. Namanya adalah klaster Kelimutu, rumahnya baru jadi aku mau ngajakin teman-teman semuanya buat ngintipin perumahan barunya seperti apa. Bagus atau enggak nih? Nah, nanti teman-teman jangan lupa komen di bawah kira-kira rumahnya dari rate 1 sampai 10 dapat rate berapa nih. Dan kemarin Raffi Ahmad sama Nagita Slavina baru aja dari sini. Semoga nantinya deal dan bisa tetanggaan sama teman-teman semuanya di klaster Kelimutu Asia Jakarta. Tonton videonya sampai habis dan kita langsung ke klaster Kelimutu. Yuk. Like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be the best thing. Nah, sekarang aku sudah sampai di depan klaster Kelimutu Asia Jakarta. Ini kalau kita lihat konsep rumahnya, dia memiliki konsep tropical modern karena terlihat dari fasad depannya yang semuanya memiliki view yang sangat besar dan balkon yang sangat luas juga. Nah, rumah ini itu diambil dari nama salah satu danau yang ada di NTT namanya Kelimutu. Klaster Kelimutu ini kalau kita lihat, sekarang kita ada di area carportnya. Area carport ini cukup luas, jadi dia bisa muat untuk 2 mobil besar nih. Jadi bukan cukup luas, tapi memang luas ya teman-teman. Terus, di klaster Kelimutu ini dia memiliki akses pintu masuk ada 2. Di sebelah sini 1 dan di belakang aku ini ada 1. Cuma nanti aku pengen ngajakin teman-teman semuanya buat masuknya di area lantai 1-nya dulu. Nah, ini di area carportnya. Bagusnya kalau teman-teman lihat di sini, ini masih basah nih teman-teman. Ini area carport sudah menggunakan lantai HT anti-slip. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi cuci kendaraan ataupun cuci mobil itu nggak khawatir untuk kepleset. Karena sudah bagus banget. Di sebelah sini, dia sudah kasih untuk ada box ya di sini, ada 2 box di sini. Ini ada kotak sampah sama buat maintain listrik dan air. Kemudian temboknya di sini juga menggunakan motif tembok kamprot gitu, jadi terkesan lebih bagus. Nah, ini untuk fasad di lantai 1-nya, dia juga menggunakan HT, ini juga bagus. Kemudian enaknya rumah di klaster Kelimutu tipe Hook ini, dia memiliki taman yang besar nih teman-teman. Kalau kita lihat, ini tamannya besar banget. Dan buat teman-teman semuanya yang suka berkebun, ini menjadi solusi yang sangat bagus. Karena kita punya taman yang besar, bisa dimanfaatkan dengan baik. Terus juga bisa dibikin gazebo seperti itu nih teman-teman. Jadi buat duduk-duduk, pagi ataupun sore itu nyaman banget. Dan cocok banget buat keluarga. Nah, lanjut lagi ke sini, biasanya di klaster-klaster kita yang sebelumnya, itu kanopi tidak include. Tapi khusus untuk di klaster Kelimutu, kanopi kita itu sudah include. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi untuk cari-cari kanopi yang sesuai dengan rumah teman-teman semuanya. Oke, kita masuk dulu dari pintu yang ada di lantai 1. Ini merupakan pintu masuknya. Kalau kita sebelum masuk itu masih ada teras yang cukup luas. Ini pakai motif motif parkit, tapi sebenarnya ini bukan parkit. Ini juga bagus banget, kelihatan rumahnya jadi lebih homey. Ada CCTV yang sudah terpasang, jadi untuk secure dari rumah ini udah sangat bagus. Dan di sini, ini pintunya sudah menggunakan fasilitas smart lock, jadi sudah enak banget nih. Nah, sekarang kita sudah masuk di lantai 1-nya nih teman-teman. Kita sebutnya dengan ruangan multipurpose area. Kenapa seperti itu? Karena rumah ini itu sebenarnya konsepnya selain tropical modern, yaitu post-pandemic. Jadi nantinya ketika ada tamu, ini juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang tamu atau second living room. Dan di sini bisa di-set jadi ruang kerja atau working space seperti ini nih teman-teman. Jadi memiliki fungsi yang sangat banyak di ruangan atau di lantai 1 ini. Bisa jadi living room, bisa jadi ruang kerja. Terus di sini kalau misalkan nanti teman-teman mungkin pengen santai sama teman-teman juga,
ataupun ada teman dekat di sini main, ini juga bisa dirubah seperti ini nih teman-teman. Jadi feel-nya itu udah nggak kerja lagi, tapi ya buat have fun sama teman-teman di sini juga sangat nyaman. Ini untuk area lantai satunya. Di sini juga sudah difasilitasi dengan area powder room. Ini juga sudah lengkap, ada wastafel, ada kloset. Ini juga sangat nyaman nih teman-teman. Nah, selanjutnya di sebelah sini, enaknya ini merupakan sliding door nih teman-teman. Ini sliding door seperti ini bagus karena dia tidak mengurangi space dari bangunan itu sendiri. Maksudnya jadi nggak terlalu banyak gitu kan. Kalau misalkan pakai pintu lipat gitu kan otomatis makan space banyak. Ini pakai sliding door dan ini menggunakan material yang bagus, yaitu menggunakan YKK. Jadi ini kualitasnya bagus banget. Oke, kita langsung keluar. Ini merupakan area backyard nih teman-teman, atau halaman belakang. Ini bisa dimanfaatkan sebagai taman untuk teman-teman juga. Jadi kalau misalkan teman-teman belinya bukan tipe hook, ini bisa dimanfaatkan sebagai taman. Masih cukup luas, bisa dibikin kayak kolam ikan, buat tanaman-tanaman hias. Terus di sini juga bisa dibikin coffee table gitu teman-teman, buat ngopi, buat duduk-duduk santai sama keluarga. Ini juga pilihan yang bagus. Ini keren banget, luas ya. Oke, kita langsung masuk lagi nih teman-teman. Nah, setelah kita masuk, aku masih ada ruangan di lantai 1 ini. Oke, ini udah aku buka. Ini merupakan area kamar tamu ataupun kamar orang tua. Jadi ada keluarga yang sudah senior, dia bisa manfaatin kamar yang ada di lantai 1 ini biar dia nggak capek buat naik ke atas. Ini merupakan kamar tamu atau kamar orang tua. Kamarnya besar. Ini kamar ukuran di lantai 1 menurutku udah sangat cukup, lebih dari cukup. Kalau aku lihat ini lantainya sudah menggunakan parket nih teman-teman. Jadi kesan homey-nya dari rumah ini sangat dapet. Yang aku paling suka di semua klaster di Asia Jakarta, dia kamar mandinya itu udah ensuite bathroom. Jadi semuanya, setiap kamar itu sudah memiliki fasilitas kamar mandi di dalam. Ada shower, ada kloset, ada wastafel, dan perpaduan warnanya juga bagus nih. Jadi semuanya warnanya itu padu padan ya, selaras gitu. Ini untuk kamar tamunya, ini sangat luas. Ini ada area lemari di sini. Terus di sini juga sebenarnya ada nakas juga. Kalau dia itu taruh beberapa, mungkin ini buat kesenian gitu ya, biar lebih bagus. Cuma menurutku kalau misalkan mau dimanfaatin kayak dibikin kayak backdrop gitu, buat rak-rak hiasan ataupun buat area TV, ini juga masih bagus dan cukup keren juga. Maksudnya teman-teman kalau misalkan ada orang tua mau nonton TV atau buat hiburan di dalam kamar, ini masih cukup space-nya di sini. Terus di situ juga ada nakas di kanan kiri, di samping kanan kiri tempat tidur. Ini ukurannya juga cukup besar. Ini keren banget, asli. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini juga permainan lighting di area belakang tempat tidurnya juga bagus banget nih. Jadi dibikin cekung seperti ini dan dikasih lighting seperti ini. Ini bagus banget. Dan di situ juga ada beberapa desain artistik seperti itu. Ini mirip di klaster Toba Lake Villa. Kalau teman-teman udah pernah lihat videoku, itu ada di Toba Lake Villa di kamar anak yang laki-laki. Jadi desainnya seperti itu. Di sini juga ada lampu. Ini juga menambah kesan hangat dari kamar tamu ataupun kamar orang tua. Oke, kita lanjut lagi. Setelahnya, kalau kita keluar ke sini, nah ini teman-teman nih, bagusnya di klaster Kelimutu ini dia pasangin panel seperti ini nih teman-teman. Tapi ini bagian dari interior ya, nantinya belum dapat. Ini dipasang panel kayu seperti ini, dan ini ada, aku bilangnya pintu kamuflase. Jadi dia nggak begitu kelihatan, cuma ini sebenarnya merupakan pintu ke arah gudang ataupun storage nih teman-teman. Nah, kita nyalain. Jadi storage-nya juga cukup besar. Jadi ini juga bisa taruh buat sepeda, buat koper-koper teman-teman semuanya. Jadi kita manfaatkan space yang ada di bawah tangga dengan maksimal teman-teman. Selanjutnya lagi, kita masuk ke area dapur basah ataupun dapur kotornya. Ini merupakan area dapur basah, jadi sudah dapat top table-nya semuanya nih teman-teman. Kemungkinan kabinet di atas bawah ini belum termasuk, ini bagian dari furnace. Tapi teman-teman jadi punya referensi ketika nantinya mau dibikin seperti ini pun, ini masih sangat cukup
luas dan bagus. Nah, ini untuk area dapur kotornya. Top table-nya juga udah bagus ya. Ini ada sinknya juga. Jadi nanti dapatnya top table kanan kiri sudah dapat. Nah, di sini ini masih ada area pintu keluar. Ini sebenarnya diperuntukkan ke area kamar bedroom dan ke area service. Nih, teman-teman, ayo aku ajakin. Nah, jadi di sini buat service areanya, terus di sini ada area buat kamar ART-nya serta kamar mandinya nih, teman-teman. Tuh. Cukup luas. Kamar mandi ART-nya lagi berantakan soalnya. Kita langsung aja ya. Oke. Kita selanjutnya. Jadi ruangan di lantai 1 ini sudah habis. Jadi ada multipurpose area, ada kamar buat orang tua ataupun kamar tamu, ada dapur kotor, ada backyard atau taman di belakang yang cukup luas, dan ada kamar ART. Jadi di lantai 1 cukup banyak ruangan yang ada di ruangan ini ya. Cukup banyak space ruangan di lantai 1 ini. Selanjutnya, kan aku tadi bilang rumah ini itu memiliki 2 akses. Yang pertama akses dari pintu sini di lantai 1 dan satunya ada di depan, jadi masuk langsung ke lantai 2. Nah, aku pengen ajakin teman-teman semuanya buat masuk dari depan. Yuk, kita langsung masuk dari depan. Wow, ini bagus banget. Ini untuk area di lantai 2-nya. Yang paling aku suka dari klaster Kelimutu ini, dia memiliki view yang sangat besar. Jadi kayak gini nih kelihatannya. Ini siang, jadi semua cahayanya bisa masuk ke dalam rumah. Dan sirkulasi udaranya bagus banget nih teman-teman. Ini untuk di lantai 2-nya. Tapi sebelumnya aku tutup pintu dulu, biar lebih nyaman. Nah, ini aku sekarang lagi di area dining room. Untuk dining room-nya ini di-set jadi 6 tempat duduk. Cuma kalau misalkan nantinya teman-teman mau dibikin lebih besar, ini masih sangat cukup. Karena ini luas banget nih. Desainnya juga sangat bagus, perpaduan warnanya, kalau dari tadi aku lihat, sebenarnya perpaduan warnanya itu cuma kayak grey, putih, aksen keemasan, sama warna coklat kayu. Itu yang membuat rumah dari klaster Kelimutu ini kelihatan luxury ataupun kelihatan mewah. Ini untuk dining room-nya. Terus di area belakang sini, ini merupakan area dry kitchen ataupun dapur kering ataupun dapur bersih. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini jadi cakep banget nih. Keren banget. Ini kabinet atas bawahnya sudah didesain seperti ini. Cuma kalau misalkan desainnya seperti ini kaca, resikonya teman-teman itu harus rapih banget orangnya. Jadi untuk barang-barang yang di sini tuh harus ditata dengan baik dan benar. Apalagi keuntungannya kalau misalkan teman-teman barang-barangnya itu bagus dan punya brand. Ini sekaligus bisa buat pamer nih. Nah, ini bagus banget. Terus ada cooker hood juga di sini. Ini top table-nya setauku ini nantinya juga sudah dapet. Ini ruang penyimpanan di bawah ini belum. Nah, ini jadi referensi buat teman-teman semuanya ketika nanti beli di klaster Kelimutu nih. Ini bagus banget. Terus di belakang sini, karena dia tipe hook, jadi dia letter L seperti ini. Jadi sebelah sini pun masih ada banyak sekali ruang penyimpanan. Dan ini buka tutupnya udah enak banget nih. Jadi lebih enak. Dan di sini ada oven, di sini juga ada kulkas. Dan ini benar-benar lebar, benar-benar luas. Ini untuk area di dapur bersih, dining room. Kemudian rumah ini karena memiliki konsep open space, jadi langsung connecting ke area living room nih teman-teman. Kita bisa lihat. Ini untuk area living room-nya. Untuk area living room-nya, apa coba yang paling aku suka? Karena dia punya ceiling tingginya 6,5 meter. Jadi kelihatannya langsung megah ke atas. Kelihatannya langsung tinggi banget, dan ini juga menambah nilai kemewahan dari rumah klaster Kelimutu nih teman-teman.
Jadi kayak dikasih desain interior kayak lampu-lampu seperti ini itu menambah kesan yang sangat bagus. Ataupun kemewahannya dapat banget. Nah, ini buat area living room. View-nya juga banyak, besar-besar banget. Ada area TV di sini. Dan di sini ditaruh meja-meja seperti ini. Ini aku salut sama desain interiornya. Ini desain interiornya dari Metafor. Jadi waktu itu kita kasih desain ke pihak Metafor dan Metafor menyulap rumah dari klaster Kelimutu sebagus ini. Ini benar-benar keren banget. Jadi teman-teman bisa nyontek desain interior dari klaster Kelimutu ini nih. Nah, enaknya lagi di area lantai 2 ini dia punya balkon lagi di area depan dan belakang. Ini untuk area belakangnya dia punya balkon yang luas. Nih. Sini. Ini luas banget. Jadi di sini itu masih bisa digunakan sebagai tempat duduk-duduk santai lagi. Jadi di rumah klaster Kelimutu ini sebenarnya banyak banget space untuk duduk-duduk santai di luar ruangannya. Jadi banyak banget kayak tadi di lantai 1 dia ada backyard buat coffee table. Di sini juga buat duduk-duduk santai. Ini sudah ada kursi sama meja. Kalau misalkan nantinya mungkin mau buat berbanyak ini juga masih cukup. Ini untuk balkon di area belakang. Kita masuk lagi. Ini juga bagusnya nih, yang kayak tadi aku bilang nih. Dia menggunakan sliding door. Jadi selain lebih simple, dia juga lebih bagus. Dan dia pakai kaca besar-besar kayak gini, ya fungsinya biar ruangannya kelihatan luas. Nih, itu di area belakangnya. Di area depan, ini juga konsepnya sama. Cuma dia langsung view-nya ke depan nih teman-teman. Panjang banget nih buat balkonnya. Ini untuk balkon di arah ke depan atau di fasad rumahnya yang tadi aku bilang di awal. Kenapa rumah ini itu konsepnya tropical modern ya karena balkonnya besar-besar kayak gini dan view-nya besar-besar. Oke, kita langsung masuk lagi. Yuk. Nah, sekarang kita masuk ke area kamar anak di klaster Kelimutu ini. Jadi di lantai 2, dia ada satu kamar, ini untuk kamar anak. Di sini tempat tidurnya, lagi-lagi menggunakan wallpaper yang warnanya senada, ini bagus banget. Terus desainnya juga banyak menggunakan aluminium seperti ini nih buat listnya. Jadi menambah kesan keren daripada kamar ini. Terus yang paling aku suka dari kamar ini, semuanya itu udah ensuite bathroom. Itu yang pertama. Jadi ada shower, ada kloset, terus juga ada wastafel. Ini semua kamar sudah memiliki fasilitas itu. Dan enaknya di kamar anak ini, dia sudah memiliki view jendela yang besar langsung keluar. Itu enaknya. Jadi ini juga bukan jendela mati, ini jendela yang bisa benar-benar dibuka. Jadi ini buat sirkulasi udaranya sama buat cahayanya benar-benar bagus untuk di kamar ini. Dan bukan juga cuma di kamar ini, tapi semua kamar di klaster ini itu sudah menggunakan fasilitas setiap kamar itu punya view yang besar. Keren banget kan? Seru banget pokoknya rumah ini. Kita langsung keluar lagi. Dan untuk di lantai yang paling atas, aku masih ada punya 2 kamar lagi. Yang pertama kamar utamanya atau master bedroom dan yang satunya lagi merupakan kamar anak yang desain interiornya mungkin lebih teenager. Kita langsung naik ke atas, yuk. Nah, sekarang kita sudah sampai di area lantai 3-nya, kita langsung masuk ke kamar anaknya. Nah, ini merupakan area kamar anak di lantai 3 atau kamar anak terakhir. Desainnya lebih remaja, lebih keren. Nah, ini untuk tempat tidurnya. Terus di sini banyak hiasan yang bagus-bagus banget. Ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya. Di samping tempat tidur, dia masih bikin rak-rak yang sebenarnya kalau misalkan mau ditaruh buku itu masih space-nya masih banyak banget. Cuma ini memang hiasannya hanya sedikit, ya ini hanya rumah contoh. Tapi secara fungsi nanti teman-teman bisa manfaatkan dengan maksimal untuk space ketika nantinya teman-teman bikin rak seperti ini. Lagi-lagi kamarnya sudah menggunakan parket. Dan untuk tempat tidurnya, ini untuk single. Terus lantai sudah menggunakan parket, kita lihat. Dan di sini untuk lemarinya dia besar ya. Jadi untuk ukuran kamar anak cowok, misalkan ini kamar anak cowok, ini untuk lemarinya sih menurutku udah lebih dari cukup. Di sini ada meja belajar.
ada ambalan kayak gini yang nantinya juga bisa dimaksimalkan buat tempat buku ataupun hiasan-hiasan pajangan teman-teman semuanya. Lagi-lagi di sini juga masih ada penyimpanan nih. Nah, ini juga udah enak nih buka tutupnya, jadi udah nggak kasar. Nah, ini juga udah bagus banget. Terus dia juga sudah memiliki kamar mandi di dalam kamar atau ensuite bathroom. Kurang lebih sama dengan area kamar di bawah. Jadi semuanya memang sudah bagus. Oke. Dan lagi-lagi ini nih teman-teman, jendela yang besar. Soalnya aku paling suka dengan view, jadi aku nggak suka dengan ruangan atau kamar yang benar-benar kanan kiri depan belakang tembok konkret nggak ada view-nya. Aku paling nggak suka dengan kamar model seperti itu, kayak kamar-kamar model zaman dulu. Kalau model-model zaman sekarang, dia pasti memiliki view yang sangat besar. Karena yaitu buat kesehatan, sirkulasi udara, dan pencahayaannya juga maksimal. Oke, selanjutnya di depan sini, ini adalah area master bedroom-nya. Wow. I'm on my last straw. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling your lies. I've had enough. I can't run your place in this faulty game. And all the words you speak. Untuk area master bedroom-nya nih teman-teman. Area master bedroom-nya luas sekali. Ini master bedroom, ukurannya king size, teman-teman bisa lihat. Lantainya udah parkit. Terus yang paling aku suka, depan situ tuh, cuma nanti dulu. Nah, sebelumnya ini juga memiliki desain interior yang menurutku simple tapi elegan. Karena apa? Dia di sini kayak di headboard-nya, dia bikin seperti ini. Pakai bludru gitu ya menurutku. Oh, pakai kain. Ini juga menambah kesan artistik ataupun estetik dari master bedroom ini. Ada nakas, meja nakas di kanan kiri. Ini kalau misalkan teman-teman tempat tidurnya mau dibikin lebih besar lagi, ini masih sangat bisa loh sebenarnya. Cuma ini juga udah lebih dari cukup lah. Terus drop ceiling di sini itu menggunakan warna-warna, biasanya drop ceiling kan cuma warna-warna putih biasa. Nah, kalau di sini itu menggunakan warna-warna kayu seperti ini, jadi menambah kesan mewah dari klaster Kelimutu ini nih, teman-teman. Dan di situ, jadi peruntukannya di atas ini, jadi kayak permainan lighting aja di antara kayu ini. Jadi benar-benar maksimal dan benar-benar bagus nih. Ini bisa buat referensi teman-teman semuanya. Nah, terus di sini juga sudah ada kamar mandi di dalam. Dan kamar mandinya sudah memiliki fasilitas bathtub, kloset, dan wastafel yang sangat besar. Sini teman-teman. Nah, jadi sudah memiliki luasan yang menurutku sangat besar nih teman-teman. Ini untuk kamar mandi di kamar utamanya sudah memiliki bathtub. Ini gede banget. Ada shower, ada kloset, dan ada wastafel. Semua mereknya dari Toto. Shower screen-nya juga udah dapet harusnya. Ini bagus banget nih. Nah, selanjutnya di kamar utama ini juga memiliki area wardrobe ataupun lemari yang sangat besar. Ini kalau cewek-cewek, para istri ini jadi ruangan favorit sih. Bener. Soalnya apa? Dia memiliki ruangan yang cukup besar. Di sini ada meja rias, ada kaca yang besar juga, ada kursi di sini, dan kayaknya lemarinya ini memang diperuntukkan untuk membahagiakan istri atau membahagiakan pasangan kita. Karena dia punya space yang besar banget. Ini ujung-ujungnya jadi punya istri semua. Paling nanti suami di sini nih, kecil, cuma ditumpuk doang pakai kardus. Karena bajunya semuanya udah dipakai, space penyimpanannya sama istri semua. Ya tapi nggak apa-apa, memang kita kan tujuannya untuk membahagiakan istri, ya nggak? Mantap. Oke. Nah, selanjutnya di master bedroom ini dia masih ada area TV. Terus aksen kaca seperti ini, jadi menambah, jadi di kamar utama ini banyak banget unsur kacanya. Jadi di tembok depannya, di tembok depan sini, kanan kiri dia menggunakan kaca. Jadi di ruangan sebesar ini, dia ingin menambah kesan luas dari master bedroom-nya. Ini, dibikinlah kaca-kaca seperti ini, menambah bagus, elegan dari kamar utamanya. Di belakang situ juga tuh. Selanjutnya, di sini masih ada balkon nih teman-teman semuanya. Nggak habis-habis balkonnya. Nah, ini wajib banget nih teman-teman, lihat.
Ini merupakan area balkon terakhir di depan master bedroom. Ini menurutku jadi space favorit buat cowok. Kalau tadi istri punya space favorit di area wardrobe. Ini space favorit buat para suami. Di sini bisa ditaruh kursi sama meja. Jadi buat teman-teman yang ngerokok, ini jadi tempat ngerokok yang enak nih. Kalau malam mungkin ngobrol deep talk sama istri ataupun ngobrol apa aktivitas hari ini, apa kesibukan hari ini. Ya buat sharing sama istri. Di sini kasih tempat duduk. Ini enak. Apalagi nantinya di kawasan kita itu bener-bener rapih dan full penghijauan. Jadi udah pasti malamnya adem. Oke. Ini untuk area space balkon di lantai terakhir yang aku suka. Dia pakai kaca seperti ini. Jadi nggak cuma pakai besi-besi gitu, tapi menggunakan kaca yang membuat kesan luas dari balkon ini menjadi lebih luas lagi. Dan lebih minimalis, lebih simple dan lebih bagus pastinya. Di sini juga sudah disediakan buat air ya. Jadi nggak mungkin ada genangan-genangan ketika ada hujan, tampias ke sini mungkin ya. Ini udah kita antisipasi dengan adanya jalur pembuangan air. Oke, kita masuk lagi, yuk. Setelah kita melihat semua isi ruangan dari klaster Kelimutu tipe corner ini, menurut teman-teman, ruangan mana yang menjadi spot paling favorit teman-teman semuanya? Tapi sambil kita mikirin mana spot yang paling bagus, aku mau ngasih sedikit informasi tentang klaster Kelimutu nih buat teman-teman semuanya. Kita sambil duduk. Jadi klaster Kelimutu itu sekarang baru akan launching dan sekarang masih pengumpulan nomor urut pembelian ataupun nomor urut pemilihan. Itu dengan 5 juta teman-teman sudah bisa mengikuti program pemilihan unit di klaster Kelimutu ini. Dan ketika nantinya teman-teman jadi untuk pembelian di klaster Kelimutu ini, tinggal top up untuk booking fee-nya. Tapi kalau misalkan amit-amitnya tidak jadi, uang 5 jutanya kita refund 100% tanpa potongan sedikit bon. Nah, klaster Kelimutu itu memiliki lokasi yang sangat bagus nih teman-teman. Lokasi dan fasilitas. Lokasinya itu berdepanan langsung sama klaster Tobalek Villa. Rumah paling mahal, paling premium di Jakarta Timur, yang view-nya danau dengan luas 15 hektar. Nah, klaster Kelimutu itu ada di depannya. Jadi kurang bagus apa nih lokasinya? Terus, untuk lokasinya lagi, di sampingnya itu ada Aeon Mall sama IKEA. Deket banget, yang nantinya juga akan ada Mayapada Hospital. Dan nantinya di sekitaran danau itu menjadi penghijauan yang nantinya bisa digunakan sebagai cycle track, jogging track buat teman-teman semua yang tinggal di klaster Kelimutu Asia Jakarta. Nah, sedikit bocoran untuk klaster Kelimutu itu mulai start dari ukuran 6x15 dengan harga 3M-an. Jadi teman-teman kalau misalkan mau detailnya seperti apa, harganya seperti apa, promonya seperti apa, teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa mendapatkan info detailnya. Mungkin itu dulu video dari aku, dan kalau misalkan teman-teman ada request, coba dong review rumah yang seperti ini, coba teman-teman komen di bawah ini, ataupun teman-teman mau request bagaimana caranya bisa KPR, atau bunga KPR-nya berapa, simulasi KPR-nya seperti apa, persyaratannya seperti apa, teman-teman bisa langsung komen di video ini, biar nantinya aku bisa bikin video lagi tentang rumah atau tentang cara kita memiliki rumah dan yang berhubungan dengan properti perbankan. Mungkin itu dulu videonya, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe, dan di share ke semua teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan referensi rumah atau interior dari video ini. Mungkin itu dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! I'm on